Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak Warkop SCM, pada video kali ini kita membahas mata kuliah umum kewarganegaraan dengan topik Identitas Nasional yang disampaikan oleh Ardison Asri, SH, MH. Pentingnya identitas nasional bagi kedaulatan. Setiap individu memiliki identitas yang membedakannya dari orang lain. Demikian pula, setiap negara memiliki identitasnya sendiri, yang kita sebut sebagai identitas nasional. Identitas nasional bukanlah sekadar label atau nama, melainkan esensi yang membentuk jati diri suatu bangsa. Dalam kesempatan ini, kita akan membahas mengapa identitas nasional begitu krusial, terutama kaitannya dengan kedaulatan dan keberlangsungan sebuah negara. Identitas nasional sebagai pengakuan internasional. Pernahkah kita membayangkan sebuah negara tanpa identitas yang jelas? Bagaimana negara tersebut akan dikenal di kancah dunia? Identitas nasional adalah paspor sebuah bangsa di mata dunia internasional. Ia memungkinkan suatu negara diakui oleh bangsa dan negara lain. Tanpa identitas yang kokoh, sebuah negara akan kesulitan membangun hubungan diplomatik, menjalin kerjasama, atau bahkan sekadar mendapatkan pengakuan atas keberadaannya. Identitas nasional mencakup simbol-simbol negara seperti bendera, lagu kebangsaan, bahasa, dan lambang negara, yang semuanya menjadi penanda unik di antara ribuan bangsa di dunia. Menjamin keberadaan dan kelangsungan bangsa. Lebih dari sekadar pengakuan, identitas nasional adalah garansi bagi keberadaan dan kelangsungan bangsa. Bayangkan sebuah pohon tanpa akar yang kuat, ia akan mudah tumbang diterpa badai. Identitas nasional adalah akar yang menancap dalam, mengikat seluruh elemen bangsa. Ia adalah perekat yang menyatukan beragam suku, agama, budaya, dan latar belakang dalam satu kesatuan. Tanpa identitas nasional, potensi perpecahan dan disintegrasi sangatlah besar. Sejarah telah menunjukkan bahwa bangsa-bangsa yang kehilangan identitasnya rentan terhadap penjajahan budaya, intervensi asing, atau bahkan kehancuran dari dalam. Memberikan kewibawaan dan kehormatan. Identitas nasional juga memberikan kewibawaan dan kehormatan bagi sebuah negara. Bangsa yang memiliki identitas kuat akan dihormati dan disegani oleh bangsa lain. Kewibawaan ini tidak hanya tercermin dalam kekuatan militer atau ekonomi, tetapi juga dalam integritas moral, nilai-nilai luhur, dan kontribusi terhadap peradaban dunia. Ketika sebuah negara menjunjung tinggi identitasnya, ia menunjukkan kemandirian dan harga diri di hadapan komunitas global. Ini adalah fondasi untuk membangun kepercayaan dan kerjasama yang setara. Mempersatukan rakyatnya. Salah satu fungsi terpenting identitas nasional adalah mempersatukan rakyatnya. Di negara-negara yang multikultural seperti Indonesia, identitas nasional menjadi payung besar yang menaungi seluruh perbedaan. Ia menciptakan rasa memiliki dan kebersamaan, menumbuhkan patriotisme, dan mendorong seluruh warga negara untuk bekerja sama demi kemajuan bangsa. Ketika rakyat merasa memiliki identitas yang sama, mereka akan lebih mudah mengatasi konflik, membangun konsensus, dan menghadapi tantangan bersama. Identitas nasional primer dan identitas nasional sekunder. Secara umum, identitas nasional dapat dibagi menjadi dua jenis utama. Identitas nasional primer dan identitas nasional sekunder. 1. Identitas nasional primer, identitas etnis, suku bangsa. Identitas primer adalah identitas yang terbentuk secara alamiah atau bawaan sejak lahir. Identitas ini melekat pada individu berdasarkan latar belakang suku bangsa atau etnisnya. Ini merupakan fondasi awal bagi pembentukan identitas nasional yang lebih luas. Ciri-ciri identitas primer. Asal-usul keturunan, berkaitan dengan garis keturunan dan genetik. Bahasa daerah, bahasa yang digunakan dalam komunitas suku atau etnis tertentu. Adat istiadat, kebiasaan dan norma yang berlaku dalam suatu kelompok etnis. Budaya lokal, bentuk kesenian, tradisi, kepercayaan, dan cara hidup yang khas dari suatu suku bangsa. Agama, kepercayaan tradisional, keyakinan yang dianut oleh kelompok etnis tertentu. Contoh di Indonesia, Indonesia adalah negara multietnis dengan ratusan suku bangsa. Setiap suku memiliki identitas primer masing-masing. Suku Jawa, dikenal dengan bahasa Jawa, tari-tarian seperti tari bedhaya, wayang kulit, dan adat pernikahan tradisional Jawa. Suku Sunda, memiliki bahasa Sunda, alat musik angklung, tari jaipongan, dan tradisi serentaun. Suku Batak, terkenal dengan bahasa Batak, alat musik gondang, tradisi upacara adat seperti Mangalahat Horbo, menyembelih kerbau, dan marga. Suku Dayak, dikenal dengan rumah panjang, tari perang, senjata mandau, dan upacara adat tiwah. Identitas primer ini sangat penting karena ia membentuk keragaman budaya yang kaya di suatu negara.
2. Identitas nasional sekunder, identitas kebangsaan. Identitas sekunder adalah identitas yang terbentuk kemudian, bersifat buatan, dan disepakati bersama oleh anggota suatu bangsa sebagai identitas kolektif mereka. Identitas ini muncul sebagai hasil dari interaksi dan proses sejarah yang panjang dalam membangun kesadaran kebangsaan. Identitas sekunder menyatukan berbagai identitas primer yang berbeda. Ciri-ciri identitas sekunder. Bersifat buatan konstruktif. Dibentuk melalui proses sosialisasi, pendidikan, dan kesepakatan politik. Dapat berubah. Identitas sekunder dapat berkembang dan berubah seiring waktu dan dinamika sosial politik. Penyatuan identitas primer. Berfungsi sebagai payung yang menaungi dan menyatukan beragam identitas primer. Simbol-simbol negara. Meliputi bendera, lagu kebangsaan, lambang negara, bahasa persatuan, dan dasar negara. Contoh di Indonesia. Indonesia dengan semboyan, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu, adalah contoh nyata bagaimana identitas sekunder berhasil menyatukan beragam identitas primer. Bendera negara, merah putih. Melambangkan keberanian dan kesucian. Bahasa nasional, bahasa Indonesia. Sebagai alat komunikasi dan pemersatu seluruh suku bangsa. Lambang negara, Garuda Pancasila. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, melambangkan kekuatan dan persatuan. Lagu kebangsaan, Indonesia Raya. Menggugah semangat nasionalisme. Dasar negara, Pancasila. Sebagai ideologi dan falsafah hidup bangsa. Konstitusi negara, Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai hukum dasar dan pedoman bernegara. Bentuk negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Kebudayaan nasional. Meskipun terdiri dari budaya daerah, ada beberapa elemen yang diangkat menjadi kebudayaan nasional, seperti batik atau angklung sebagai warisan budaya tak benda dunia yang diakui dan dimiliki oleh seluruh Indonesia. Hubungan antara identitas nasional primer dan sekunder. Identitas nasional primer dan sekunder memiliki hubungan yang erat dan saling melengkapi. 1. Fondasi dan penyatuan. Identitas primer, keberagaman suku dan budaya, menjadi fondasi bagi pembentukan identitas sekunder. Identitas sekunder berfungsi sebagai perekat yang menyatukan keberagaman tersebut menjadi satu kesatuan bangsa. 2. Harmoni dalam keberagaman. Tanpa identitas primer, identitas sekunder akan terasa hampa. Tanpa identitas sekunder, identitas primer dapat memicu perpecahan dan konflik. Keduanya harus hidup berdampingan secara harmonis. 3. Dinamika interaksi. Pembentukan identitas nasional adalah proses dinamis yang melibatkan interaksi antara identitas primer dan sekunder, yang terus-menerus membentuk dan memperkuat rasa kebangsaan. Identitas nasional, simbol fisik dan non-fisik. Identitas nasional adalah jati diri suatu bangsa yang membedakannya dengan bangsa lain. Identitas ini terbagi menjadi dua aspek utama, simbol fisik dan identitas non-fisik. Simbol identitas fisik. Simbol identitas fisik adalah representasi konkret dari identitas nasional yang dapat dilihat, didengar, atau dirasakan. Di Indonesia, keempat unsur ini diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. 1. Bendera negara, sangsaka merah putih. Bendera Indonesia adalah sangsaka merah putih, dengan warna merah di bagian atas melambangkan keberanian dan putih di bagian bawah melambangkan kesucian. Bendera ini memiliki makna historis yang mendalam sebagai simbol perjuangan dan kemerdekaan bangsa. 2. Bahasa nasional, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang berperan penting dalam menyatukan beragam suku, budaya, dan daerah di seluruh Nusantara. Bahasa ini berkembang dari bahasa Melayu dan telah menjadi medium komunikasi resmi, pendidikan, serta kebudayaan. 3. Lambang negara, burung Garuda Pancasila. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda Pancasila. Garuda melambangkan kekuatan dan kegagahan, dengan perisai di dadanya yang berisi simbol-simbol sila-sila Pancasila. Pita yang dicengkeramnya bertuliskan semboyan, Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti, berbeda-beda tetapi tetap satu. 4. Lagu kebangsaan, Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Lagu ini dinyanyikan dalam upacara-upacara resmi dan memiliki peran vital dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air dan persatuan. 2. Identitas non-fisik, identitas bangsa atau nilai-nilai inti. Selain simbol-simbol fisik, identitas nasional juga mencakup aspek non-fisik yang lebih abstrak, sering disebut sebagai identitas bangsa atau nilai-nilai inti. Ini terdiri dari gagasan dan prinsip-prinsip fundamental yang membentuk karakter dan pandangan hidup bangsa Indonesia.
Beberapa identitas non-fisik yang paling menonjol meliputi 1. Pancasila sebagai dasar falsafah negara. Pancasila adalah ideologi dasar negara Indonesia yang menjadi panduan dalam berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, adalah inti dari identitas non-fisik bangsa. 2. Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan, Bhinneka Tunggal Ika, bukan sekadar tulisan pada lambang negara, melainkan juga merupakan prinsip fundamental yang mengakui dan menghargai keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan di Indonesia. Ini adalah identitas yang menekankan persatuan di tengah perbedaan. 3. Gotong royong. Gotong royong adalah nilai luhur bangsa Indonesia yang mencerminkan semangat kebersamaan, tolong-menolong, dan kerjasama dalam menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan bersama. Nilai ini telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. 4. Musyawarah mufakat. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi demokrasi, musyawarah mufakat adalah identitas non-fisik yang penting dalam pengambilan keputusan. Ini mencerminkan semangat kekeluargaan dan pencarian konsensus untuk kepentingan bersama. 5. Keramahan dan toleransi. Bangsa Indonesia dikenal dengan keramahan dan sikap toleransinya terhadap sesama. Ini adalah identitas yang mencerminkan karakter sosial masyarakat yang terbuka dan saling menghargai. Identitas nasional Indonesia merupakan perpaduan harmonis antara simbol-simbol fisik yang kasat mata dan nilai-nilai non-fisik yang membentuk jiwa dan karakter bangsa. Keduanya saling melengkapi dan menjadi pilar penting dalam menjaga keutuhan serta keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.